Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya saat ini? Saya tetap berharap bahwa semua dalam keadaan sukacita. Kita bersyukur karena saat ini boleh kembali merasakan lawatan Tuhan lewat firman-Nya yang memelihara hidup rohani kita. Dalam renungan hari ini, Jumat 16 April 2021, kita akan merenungkan tema terus tinggal dalam Kristus. Terus tinggal dalam Kristus. Itulah tema yang kita renungkan saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa lebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti kita baca dari surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 24 sampai 29. Mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih kembali Engkau mengasihi kami. Kembali Engkau melawat kami Tuhan. Dengan firman-Mu yang menjadi kekuatan, menjadi petunjuk, bahkan juga menjadi terang dalam langkah hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati agar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami dan kami mampu merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu penuh dengan kelemahan. Berkati Tuhan, lengkapi hamba-Mu agar mampu menjelaskan firman-Mu dengan benar. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-24 sampai 29. Yang demikian isinya. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Inilah firman Tuhan yang kita dengar bersama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, juga yang mengasihi Tuhan. Sejak jemaat berdiri, kehidupan jemaat sering berhadapan dengan adanya penyesat di tengah-tengah jemaat. Penyesat yang berada di tengah jemaat tidak jarang mengancam keutuhan persekutuan yang ada. Jemaat Tuhan yang seharusnya merupakan persekutuan yang diwarnai dengan suasana damai sejahtera,
bisa kehilangan suasana itu ketika di tengah-tengah jemaat muncul orang-orang yang mengajarkan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Inilah yang juga terjadi di tengah-tengah bacaan yang kita baca tadi. Di mana bacaan kita mengingatkan kita adanya penyesat yang berada di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Para penyesat itu membawa ajaran yang bertentangan dengan iman Kristen. Penyesat tersebut menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Dengan demikian, mereka juga menyangkal kepada Allah Bapa. Hal ini tertulis dalam ayat 22b yang demikian isinya. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kalau mereka menyangkal Yesus sebagai Mesias, maka sebenarnya mereka juga menyangkal Allah Bapa. Karena Yesus hadir untuk melaksanakan karya penyelamatan dari Allah Bapa. Jadi kalau mereka menyangkal Yesus, mereka juga menyangkal Allah Bapa. Lalu untuk melawan ajaran sesat, kepada jemaat waktu itu diajarkan sebagai berikut. Yang pertama, ajarannya berisi peringatan. Isinya mengingatkan bahwa jemaat sudah menerima pengurapan. Jemaat diingatkan sudah menerima pengurapan. Ayat 20a isinya demikian. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan juga ayat 27a isinya demikian. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat saat itu diingatkan bahwa mereka adalah umat milik Tuhan yang sudah menerima pengajaran tentang iman Kristen. Dan juga pengurapan oleh Roh Kudus. Mereka sudah menerima pengajaran dan sudah mengerti yang harus dipertahankan. Mengerti apa yang harus dilakukannya. Sehingga mereka mampu melawan ajaran sesat. Inilah yang mengajarkan pada kita juga agar kita terus memegang teguh pengajaran iman kita. Dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita. Karena semakin maraknya berita ajaran, baik yang kita terima lewat WA Group, lewat YouTube dan internet, kadang-kadang bisa menggoyahkan iman kita. Firman Tuhan tadi mengingatkan pada kita untuk kita teguh berpegang pada iman kita. Jangan mudah terpengaruh dan goyah sehingga kita meninggalkan iman kita. Seperti jemaat yang dikirimi surat 1 Yohanes ini. Mari kita berpegang teguh supaya kita bisa tidak goyah dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan iman Kristen. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk melawan ajaran sesat, mereka diajarkan harus terus tinggal dalam Kristus. Harus terus tinggal dalam Kristus. Ayat 28 dikatakan demikian. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Ayat 28 mengatakan demikian. Jadi nasihat yang kedua adalah tinggal dalam Kristus. Apa artinya tinggal dalam Yesus?
dalam Kristus itu sebenarnya. Yang pertama, tinggal dalam Kristus artinya terus beriman dan mengikuti Yesus dengan taat. Terus beriman dan mengikuti Yesus dengan taat. Setia beriman pada Yesus sambil terus dengan taat menjalankan kehendaknya dalam hidup sehari-hari akan menjadi kekuatan untuk kita setia pada Tuhan. Iman kita tidak mudah goyah oleh berbagai pencobaan yang ada. Kalau kita hidup dalam Yesus, terus beriman dan mengikuti Yesus dengan taat, kita tidak akan mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menggoyahkan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, pada jemaat diingatkan untuk hidup mengandalkan Dia. Jadi tinggal dalam Yesus artinya hidup mengandalkan Yesus. Kita yakin bahwa Tuhan Yesuslah yang telah memberikan pengharapan kepada kita. Pengharapan yang besar untuk kehidupan kita. Maka setiap menghadapi pergumulan dan masalah hidup, kita harus tetap berpegang pada Dia, mengandalkan Dia. Kalau ada pergumulan hidup, jangan tinggalkan Dia. Terus kita mengandalkan Dia, mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita ini. Ini yang kedua. Yang ketiga atau terakhir, yaitu menempatkan Kristus sebagai yang utama dalam hidup kita. Jadi hidup tinggal dalam Kristus artinya menempatkan Kristus sebagai yang utama dalam hidup kita. Kita memberi tempat yang utama bagi Yesus dalam hidup kita. Agar Kristuslah yang menguasai dan menuntun hidup kita. Kalau hidup kita selalu tinggal dalam Kristus dengan cara terus beriman dan mengikut Yesus dengan taat, hidup mengandalkan Yesus dan menempatkan Kristus sebagai yang utama, maka pasti kita akan mampu melawan godaan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Kita pasti akan mampu untuk hidup teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersama-sama terus berpegang pada Tuhan, akhirnya kita akan memperoleh buah yang paling berharga dalam hidup kita. Buah yang diberikan Tuhan pada kita, yaitu menerima hidup yang kekal. Ayat 25 isinya demikian. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Kalau kita hidup tinggal dalam Yesus, mampu melawan segala cobaan, godaan, kita akan terus boleh menerima hidup yang kekal dari Tuhan. Selamat berjuang melawan ajaran, godaan yang akan menarik kita meninggalkan Tuhan. Tuhan memberkati, menguatkan kita semuanya. Amin. Mari kita akhiri untuk renungan saat ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Seperti saat ini melalui firman-Mu Tuhan. Engkau mengajar kami, mengingatkan kami di tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami banyak mendengar ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran-Mu Tuhan.
dengan iman kami kepadamu. Tuhan, tolong Engkau sudah mengajar kami saat ini, menjadikan kami Engkau kuatkan Tuhan, untuk kami tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan iman kami kepadamu. Bahkan juga adanya godaan-godaan dan tantangan yang lain. Kami belajar dari firman-Mu tadi, di mana jemaat-Mu pada saat ini sedang mengalami dan menghadapi tantangan adanya ajaran sesat yang menyesatkan mereka, tetapi mereka dikuatkan oleh firman-Mu agar mereka pertama-tama sadar bahwa mereka sudah menerima pengharapan dari Tuhan, sudah menerima pengurapan dari Tuhan, dan pengurapan itu diberikan lewat ajaran yang sudah mereka terima. Demikian juga melalui Roh Kudus yang berkarya. Di samping itu mereka juga diingatkan agar tinggal dalam Yesus. Karena ketika tinggal dalam Yesus, maka mereka selalu mengutamakan Tuhan Yesus. Menempatkan Tuhan Yesus di tempat yang paling utama dalam hidupnya. Hidupnya selalu teguh beriman pada Tuhan dan taat pada Tuhan. Bahkan mereka selalu boleh mempunyai pengharapan dalam Tuhan Yesus. Itulah cara mengatasi ajaran-ajaran yang menyesatkan kehidupan mereka. Terima kasih, itu juga mengajar kami semua. Tuhan, setiap hari hampir kami mendengarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan iman kami kepadamu. Biarlah kami tetap teguh berpegang untuk beriman kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami bencana alam Tuhan. Kami berdoa untuk korban gempa bumi yang ada di Jawa Timur terutama Tuhan. Banjir dan tanah longsor yang ada di NTT, NTB, juga yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, dan di tempat-tempat lain Tuhan. Kasihani mereka yang menjadi korban bencana alam. Hiburkan dan kuatkan mereka Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk proses jalannya vaksinasi yang dilakukan oleh negara bangsa kami, agar semua berjalan dengan baik melalui proses ini Tuhan. Melalui program vaksinasi Tuhan, bangsa kami semakin kuat untuk menghadapi pandemi yang ada Tuhan. Kembali semakin hari semakin normal keadaan bangsa kami. Juga kami berdoa untuk ekonomi bangsa kami Tuhan, yang sekarang mengalami hambatan yang begitu berat. Hadir dan tolonglah bangsa kami Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk para relawan menghadapi COVID. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu di tengah dunia ini, khususnya yang ada di Indonesia ini Tuhan. Agar juga mampu untuk menjadi berkat bagi sesamanya yang mengalami pergumulan hidup. Khususnya kami berdoa untuk warga GKJ Sarimulyo Tuhan. Berkatilah warga GKJ Sarimulyo Tuhan. Kami berdoa bagi para orang tua kami yang mengalami kelemahan tubuh karena usia Tuhan. Berikan mereka semangat, kekuatan, bahkan iman yang teguh berpegang kepadamu. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Tiemangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joy Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo,
Ibu Wagina Paijo Tuhan. Kami serahkan para orang tua kami, teguhkan dan kuatkan mereka Tuhan. Berkati keluarga yang mendampingi kehidupan mereka. Kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan berkati satu persatu. Kemudian untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, anak kami yang Moresia, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Labardio, anak kami Diasriel Samudra, saudara kami Yunan Widyatmoko Tuhan. Tuhan hadirlah di tengah-tengah penderitaan sakit mereka, agar Engkau sendiri yang meneguhkan, menyembuhkan mereka. Tuhan, kami menyerahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga GKJ Sarimulyo. Tuhan berkati semua, khususnya Engkau berkati majelis gerejamu Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang makasih, kami serahkan kehidupan kami serahkan bangsa kami serahkan gereja kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian renungan hari ini. Semoga ini berguna untuk kita semua. Kita terus tinggal dalam Yesus. Selamat melakukan tugas sehari-hari. Shalom.